Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabadu. Tentang al-ibratu fi umumil lafzi la fi khususis sabab. Memang hampir semua ulama sepakat bahwa ketika lafaz itu umum, maka makna umumnya akan diberlakukan meskipun asal-usul ayat adalah isababin khosin atau di syakhsin mu'ayyanin, ada sebab tertentu, juga ada aktor tertentu. Di sini diterangkan dalam kitab Al-Itqan, ikutnya Al-Mas'alatus Saniyah. Al-Mas'alatus Saniyah. Ikhtalafa ahlul usul halil ibratu bi umil lafzi am bi khususi sabab. Terus kata ulama-ulama, waqad nazalat ayatun fi asbabin wattafaqu ala ta'atiyatiha ila ghairi asbabiha. Tanuzuli ayatil zihar fi Salamah bin Sakhr wa ayatil li'an fi sya'ni Hilal bin Umayyah wa haddil qadhafi fi rumati Aisyah. Tentu orang misalnya tahu kalau ayat zihar di kitab ini diterangkan nazalat fi imraati Salamah bin Sakhr. Ada yang bilang nazalat fi imraati Thabit bin Qais, yaitu masyhur itu. Kemudian ayatul li'an di peristiwa Hilal bin Umayyah, peristiwa masyhur juga itu, masalah Syarik bin Sahma. Begitu juga Qadhaf, asal-usulnya adalah untuk menyalahkan orang-orang yang menuduh Sayyidah Aisyah fi hadisil ifki. Summa ta'atta ila ghairihim. Seterusnya. Di sini juga Imam Suyuti ngutip wa qala Ibnu Taimiyah qad yaji'u katsiran min hadzal bab qaulum hadil ayat nazalat fi kada la siyama idza kana al-mazkuru syakhsan ka qaulihim inna ayatal zihar nazalat fi mur'ati Tsabit bin Qais wa inna ayatal kalala nazalat fi Jabir bin Abdillah wa inna qalahu wa anihkum bainahum nazalat fi Bani Quraidah wan Nadir. Wa nadza'iru dzalika mimma yadhkuruna annahu nazala fi qaumin mal musyrikin fi Makkah aw fi qaumin mal yahud wan nasara aw fi qaumin al mu'minin. Falladzina qalu dzalika lam yaqsidu anna hukmal ayat yahtassu bi ulaikal ayan duna khirihim. Fa inna hadza la yaquluhu muslimun wa la aqilun alal itlaq. Jadi ketika ayat-ayat tertentu dan aktornya atau yang pelaku atau penyebab ayat itu tertentu, tetap saja hukumnya an-hukumal ayat itu bukan berarti yahtassu bi ulaikal a'yan duna ghairihim. Itu pasti. Kenapa menjadi pasti? Karena hadatin atau aturan agama ini bagi siapa saja ila yaumil qiyamah. Nah, di sini saya ingin mengutarakan tentang hal yang sangat-sangat prinsipil di Islam, yaitu kalimatul haq, kalimatul la ilaha illallah. Sebelum jauh ke sana, ini kan masih tentang al-ibratu bi umumil lafzi, yaitu ada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun di Al-An'am 82. Ayat ini dijelaskan inna syirka la dzulmun azim di Luqman 13. Begini. Jadi kita bikin analogi dulu sebelum terlalu jauh. Ada ayat yang menerangkan orang-orang iman dan tidak pernah mengotori atau mencampuri imannya dengan dzulmin, dengan kezaliman atau kefasikan atau kesalahan, maka ulaika lahumul amnu, mereka lah yang benar-benar terselamatkan, aman sentosa dari azab. Lalu sahabat tuh merasa berat sekali, karena kalau zalim itu artinya perilaku yang tidak sesuai aturan atau perkataan yang tidak semestinya
atau kesalahan-kesalahan apapun itu disebut dolim. Tentu kalau itu makna dolim secara umum, maka hampir kita semua tidak masuk surga kecuali Nabi, karena semua orang pasti pernah dolim. Bahkan dalam adat kita masih kecil meletakkan peci di bawah saja dianggap dolim. Mungkin meletakkan minuman di dekat buku atau kitab dianggap dolim, karena itu kesalahan. Tapi uniknya dan alhamdulillahnya juga, ini unik dan kita alhamdulillah juga, sangat-sangat alhamdulillah. Nasrullaha ala dzalik. Ketika alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, di semua riwayat dikatakan syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Wa qalu ayyuna lam yadlim nafsa, itu berat sekali sampai mereka tanya, kita semua ini pasti zalim, kita semua berarti pasti enggak selamat. Karena syarat selamat itu imannya tidak tercampuri oleh zalim sama sekali. Terus Rasulullah menerangkan kepada mereka, yang dimaksud zulmin dalam konteks iman adalah inna syirka la zulmun azim, hanya zulim syirik yang dimaksud. Nah, sebelum saya baca riwayat dari beberapa kitab sahih, termasuk nanti dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, saya mau bikin analogi supaya lebih jelas. Kita pasti percaya utamanya oleh apa yang dikatakan Nabi, tasdik bi Rasulillah, tapi harus dengan percaya yang mantap atas nama memang riwayatnya sahihah, plus ada ad-diroyah, ada kajian yang sahihah. Begini, setiap satu kesalahan itu dianggap fatal sesuai kontra prinsip yang menyertainya. Misalnya begini, saya atau siapapun melihat anaknya atau orang lain mau ditabrak truk, kita harus sikap langsung menyelamatkan, menarik anak kita supaya gak ketabrak truk. Tentu kesalahan penyelamat ini, misalnya salah pakai baju yang kurang sopan, misalnya masih pakai celana pendek, atau tidak sopan karena gak berbaju, hanya pakai celana pendek, orang gak akan menyalahkan orang ini. Justru disalahkan kalau dia berganti baju dulu yang rapi, apalagi kalau salahnya sampai dia mandi dulu supaya rapi baru menyelamatkan, karena ini dianggap kesalahan fatal. Justru seperti itu dianggap kesalahan fatal karena menjadi fawatul maksud, yang dimaksud dari menyelamatkan malah menjadi gak tercapai. Seorang lagi, misalnya ada orang mau menyelamatkan anak yang mau ditabrak truk, tentu pakai celana pendek tidak berbaju itu gak sopan dalam bab etika. Tapi orang kan gak akan menyalahkan dalam konteks yang penting langsung menyelamatkan meskipun dalam pakaian yang seperti itu. Begitu juga misalnya ada orang menyelamatkan dirinya dari runtuhnya rumah, dia lari hanya pakai pakaian celana pendek, orang juga gak akan menyalahkan. Dalam konteks itu yang penting lari, yang penting selamat. Kesalahan etika berpakaian pasti diabaikan. Begitu juga misalnya kita punya emas 1 kilo, mau ada garong atau mau ada bahaya apa, karena itu bahaya, ya kita emas itu kita ambil, kita selamatkan, meskipun pas kita menyelamatkan mungkin bagian kita kurang sopan, kurang pas. Nah, dalam hal iman yang sebegitu prinsip, itu tidak boleh demi menyelamatkan iman, orang menyalahkan sesuatu yang tidak punya akibat zawalul iman, yaitu hilangnya iman. Itu tadi analoginya, orang tidak mungkin menyalahkan, ya, orang nggak mungkin menyalahkan penyelamat anak tadi yang mau ditabrak truk dari segi wah pakaiannya nggak sopan. Ya betul menyelamatkan, tapi sayangnya pakaiannya nggak sopan. Ya betul menyelamatkan emasnya, tapi sayang dia belum mandi, pakaiannya nggak sopan. Nggak bisa seperti itu. Dalam hal-hal prinsip seperti itu, kesalahan-kesalahan yang tidak punya akibat menggagalkan penyelamatan anak tadi pasti gak dianggap salah.
Justru yang benar-benar salah adalah dia melakukan etika normatif yang enggak penting tapi menjadi fawatul maksud, ya anak tadi ketabrak hanya karena dia berpakaian dulu, mandi dulu. Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak kaget ada beberapa kata hasanah yang kontra dengan sayyi'ah, tapi Nabi hanya membatasi makna hasanah yaitu la ilaha illallah, makna sayyi'ah hanya dibatasi makna syirik. Nah, pemaknaan ini adalah berbeda dengan kaidah al-ibratu bi'umumillah bi khususi sabab. Makanya di sini Imam Suyuti luar biasa menjelaskan fa in qulta fa hadza Ibnu Abbas lam ya'tabir umum wa la tahsabanna alladziina seterusnya. Terus qultu ujiba an dzalika bi annahu la yakhfa 'alaihi anna al-lafdhu a'ammu min as-sabab. Lakinnahu bayana anal murada bil lafdhi khassun wa nadhiruhu tafsirun Nabi sallallahu alaihi wasallam adzulma fi qouli ta'ala wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin bisyirki fi qouli inna syirka la dzulmun azim ma'a fahmi sahabati al-umuma fi kulli dzulmin. Ini bagi saya berkah betul dari Islam, berkah betul apa yang dijelaskan Rasulullah langsung, benar-benar syifa betul, syifa lima fi sudur. Saya beri sekian contoh yang banyak supaya nanti tidak kaget. Karena sekarang atau mungkin mulai dulu kadang-kadang orang itu berpikir etika norma dalam hal-hal yang sangat prinsip. Dalam hal yang sangat prinsip, kesalahan norma itu lam yu'tabar. Kalau dalam kaidah usul fikih yang dikatakan Imam Shatibi, al-mukammil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi takmilah kalau kaitannya pertaruhan dengan al-aslu, pokok yang harus kita selamatkan itu lam yu'tabar. Hada takmil lam yu'tabar. Penyempurnaan ini tidak yu'tabar. Ya kayak tadi misalnya kita punya anak kecil lari mau ke jalan raya, ada truk, dan saat itu kita mungkin baru mau mandi sehingga hanya pakai pakaian yang tidak pas atau pakai celana pendek aja, kita harus lari langsung menyelamatkan. Kita nggak boleh peduli dengan kita nggak pakai baju, nggak pakai peci dan sebagainya. Karena pakai baju dalam konteks itu tidak akan disalahkan kita nggak pakai baju dalam konteks menyelamatkan anak mau ditabrak truk. Karena apa? Kesalahan normatif itu akan diabaikan dengan fungsi yang paling pokok, yaitu demi menyelamatkan anak yang potensi ditabrak truk dan sebagainya. Begitu juga hal-hal yang sangat prinsip lainnya. Misalnya tadi ada orang takut rumahnya roboh dan karena ada indikasi alam apa gitu, terus dia lari pakai baju, hanya pakai celana pendek misalnya, orang nggak akan menyelamatkan, justru memuji dia karena tindakannya fauron, tindakannya itu seketika dalam hal yang memang harus seketika. Begitu juga mungkin HP kita jatuh dari atas dan kita bisa menangkap, cuma sayangnya kita sedang tidak berpakaian rapi, ya kita harus langsung menangkap, tidak usah berpakaian rapi dulu, nanti fawatul maksud bisa HP kita kadang jatuh. Nah, sehingga orang-orang Islam yang melakukan kesalahan-kesalahan non syirik yang tidak syirik itu tidak bisa dikatakan membatalkan imannya, karena iman ini hal yang al-aslu dan wiru syirki adalah bukan kesalahan yang punya akibat kontra iman. Sebab itu kita menolak takfiri. Ya tadi orang akan tetap memuji penyelamat anak yang mau ditabrak truk meskipun saat menyelamatkan mungkin dia berpakaian yang kurang sopan. Karena kesalahan normatif seperti ini tidak bisa mengganggu kelebihan dia heroik menyelamatkan anak yang mau ditabrak truk. Dan begitu seterusnya kira-kira analogi. Ini tadi takfir dari Itqan. Nah, seperti ini itu bukan sekedar benar, tapi pasti benar teori yang saya katakan tadi. Karena satu riwayat, misalnya begini. Ini saya baca hadis sahih dulu dari Imam Bukhari di kitab
Haddatsana Ishaq akhbarana Isa bin Yunus haddatsana Al-A'mas an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala ma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'alal muslimin faqalu ya Rasulullah ayyuna la yuzlimu nafsahu qala laisa dzalik innama huwa asyirku alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Artinya gini, justru ketika ada anak mau ditabrak truk, dzulmun adzim di sini adalah melakukan sesuatu yang kontra atau yang menghalangi atau yang menghambat atau yang menjadikan dia tidak nolong hanya karena dia mau pakai baju dulu si penolong ini. Itu justru yang kesalahan fatal. Tapi kalau dia langsung menyelamatkan, orang pasti nganggep ada rojul heroik karena menyelamatkan anak dari tabrak truk. Dan orang akan mengabaikan atau tidak menganggap salah saat itu berpakaian kurang rapi atau kurang normal. Intinya yang kontra iman adalah syirik, jangan kontra iman itu etika. Sama lagi intinya yang kontra iman ya syirik, jangan kontra iman itu etika. Yang menjadi hadar rojul salah ya karena tidak menyelamatkan meskipun dengan alasan mau pakai baju dulu, pakai baju yang rapi. Itu kesalahan fatal karena ini kontra punya akibat tidak menyelamatkan. Bukan kok dia menyelamatkan dengan baju seadanya dianggap salah. Tidak seperti itu. Pasti di logika itu seperti itu. Di logika adalah hadar rojul meskipun pakai pakaian yang biasa dipakai main sepak bola, pakai pakaian celana biasa, menyelamatkan, tetap dianggap heroik. Meskipun secara etika dia berpakaian yang kurang normal. Tapi orang akan sepakat menyalahkan hadar rojul misalnya, kenapa tidak kamu selamatkan? Oh saya pakai baju dulu, saya mandi dulu, saya pakai pakaian yang rapi dulu. Pasti semuanya menyalahkan ini ketika hadar sobiat akhirnya ditabrak. Nah, itu juga ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim dengan kalau di Sahih Muslim diikutkan babu sidqil iman wa ikhlasi. Ya sama lagi ikutnya babu sidqil iman wa ikhlasi. Redaksi di Sahih Muslim qala lama nazalat alladziina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika al-ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna la yuzlimu nafsah. Faqala Rasulullah laisa huwa kama tadhunnun innama huwa kama qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, saya pikir ini jelas sekali lah. Lalu ini beberapa contoh penggunaan dalam tafsir. Artinya contoh di mana yang masalah kontra iman, yang salah ya benar-benar hanya syirik, bukan yang lainnya. Ya, yang salah hanya syirik, bukan yang lainnya. Misalnya di At-Tabari yang jelas itu di Suratul Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Qala ini Abu Bakar qalu rabbuna Allah tsumma amilu biya qal laqad hamaltumuha ala ghairil mahmal alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu alladzina lam ya'tiluha bi syirkin wala ghairihi. Ketika para sahabat bilang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, artinya setelah melafazkan la ilaha illallah dia enggak pernah maksiat. Kata Abu Bakar, kamu mentahmilkan ayat ini secara salah. Kalau kontra iman paling fatal adalah melakukan syirik. Kalau kontra iman yang paling fatal adalah melakukan syirik. Terus qal faqalu rabbuna wa tsumma istaqamu min dzambin. Qal faqala Abu Bakrin laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu falam yaltafitu ila ilahin ghairi. Jadi ketika sahabat lain selain Abu Bakar saat itu meyakini yaitu melafadzkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak pernah dosa. Abu Bakar bukan seperti itu, melafadzkan la ilaha illallah kemudian tidak melakukan syirik sama sekali. Ini bukan berarti Abu Bakar membolehkan dosa, enggak, sama sekali enggak. Tapi
pikiran itu salahnya adalah masa iya dalam mau menyelamatkan anak kecil dari ditabrak truk, orang menyalahkan hanya si penyelamat ini tidak pakai baju yang apa? Normal, tidak pakai baju yang sopan. Orang pasti akan mengabaikan kesalahan ini karena dia berhasil menyelamatkan anak kecil tadi. Ini bagus sekali ini. Begitu juga di ayat ini yang contoh lagi, man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar. Di sini di tafsir Jalalain diterangkan man jaa bil hasanati la ilaha illallah, kemudian wa man jaa bis sayyi'ati ayyisyirki fakubbat wujuhum finnar. Ini bagus sekali. Ketika taruhannya iman, maka kontra atau perilaku yang membatalkan iman hanyalah syirik. Jangan sesuatu yang prinsip dibatalkan oleh kesalahan yang tidak prinsip. Ya tadi, kalau dalam kondisi normal, cara sosial yang bersifatnya etis, tentu orang datang pakai celana pendek salah. Orang datang mungkin kurang mandi dan bau salah. Tapi orang yang bau ini pun yang pakainya nggak normal, nggak dan bau, tapi menyelamatkan anak kecil secara fauron, orang akan menganggap heroik dan tidak menyalahkan pakaian seperti itu. Jadi intinya kontra iman adalah syirik. Jangan iman itu dilawan sesuatu yang tidak prinsip. Sebab itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah bukan mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Memang salah, melakukan dosa itu salah, tapi tidak sampai menjadi kafir. Makanya kita menolak takfiri. Jadi yang tadi di tafsir Jalalain. Jadi ini sudah lengkap. Nah, kemudian yang terakhir sebagai sumbangan saya secara pribadi juga saya yakin juga pahala ini untuk orang-orang yang mengajarkan kita, karena man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha cuman amila biha yaumil qiyamah. Orang-orang yang spesial bagi kita, guru-guru kita, Mbah Maimun, bapak saya sendiri, beberapa masuk Pak Kures, semuanya orang-orang yang baik pasti amalnya dicatat oleh Allah. Wa natuhu ma qaddamu wa atharuh. Sebagai penutup saya akan menerangkan, banyak orang yang sering meriwayatkan hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi riwayat-riwayat yang mutawatirah yang terkenal sekali hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, kan tanpa ada catatan akhiru kalami. Tanpa ada catatan mangqala akhiru kalami atau mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Riwayat yang umum yaitu mangqala la dakhalal jannah itu yang kita pakai. Sebab amalun nas, amalul ulama tetap mengapresiasi, tetap mensolati, tetap menghukumi Islam orang-orang mungkin yang setruk lama baru meninggal. Mungkin ya secara lahir tidak akhiru kalamihi la ilaha illallah. Begitu juga orang-orang soleh yang sujud terus meninggal juga tidak terdengar akhiru kalamihi la ilaha illallah. Nah, kenapa riwayat akhirul kalamihi la ilaha itu tidak dipakai sebagai catatan hukum? Karena ulama tahu itu hanya madah itu muji. Hebat betul orang yang akhirul kalamihi la ilaha illallah, maka orang itu akan dakhalal jannah. Atau pakai teori umum bahwa hadis yang mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah itu umum, tidak perlu catatan akhirul kalam dan seterusnya dan seterusnya. Terus kedua, akhirul kalami la ilaha illallah sendiri itu tidak disepakati secara fi'lan. Begini maksudnya. Dalam riwayat Sahihul Bukhari, dan beliau meriwayatkan hadis ini berkali-kali, yaitu pertama yang terkenal di Jawa, yaitu kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ya,
kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim. Ini di hadis Bukhari. Itu yang paling terkenal di Jawa. Itu juga beberapa riwayat yang lain dengan redaksi kalimatani habibatani ilar rahman, kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan atau alal mizan saqilatan khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan subhanahu bihamdi subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa saya baca berkali-kali supaya ngerti sebetulnya riwayat yang di Bukhari yang sesuai adat ahli Jawa itu yang kalimatani khafif seterusnya. Tapi ada beberapa riwayat yang dengan redaksi kalimat habibatani dulu, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Nah, kita jangan terpaku oleh kata-kata harus akhirnya la ilaha illallah. Juga jangan terpaku dan menjadikan catatan hukum kalimat yang diucapkan orang mukmin di akhirnya adalah la ilaha illallah. Karena apa? Hampir semua ulama sepakat bahwa yang penting adalah mati alal Islam. Tidak mati yang setelah berperilaku mayukhrijuhu minal Islam, itu murtad. Jadi semua ulama mengatakan yang penting orang Islam itu mati tidak melakukan sesuatu yang membatalkan imannya, bukan mensyaratkan mereka akhirul kalamihi la ilaha illallah. Ini saya baca di Hasyatus Sindi ini semua ini demi menghormati orang Islam, dan alhamdulillah di Indonesia tidak ada yang berpandangan misalnya wah ini orang ini mati sayang pas mau mati tidak baca la ilaha illallah. Tidak ada yang berpandangan seperti itu. Tetap hadar rojul atau hadar muslim atau muslimah tetap dihukumi muslim, dihukumi muslimah. Ini penting saya utarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di Hasyatus Sindi. Fafihi ma'a mura'atil musyakalah wa tambah biwasitati istiraqima fi ba'dil huruf wal nafdal ala istiraqima fil ajli seterusnya. Mura'atan li hadisi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ay dakhalal jannah. Wa dzalika li anna haqiqata tasbihi huwa at-tanzihu amma la yaliqu bi jalalihi wa kibriyaihi minasyarik wal walad wa khairihima kulliyatan. Fasarat tasbihu muaddiyan litauhidi bi atammi wajhin wa akadihi. Fafihi tambihun ala anal murada bi hadisi man kana akhiru kalami la ilaha illallah huwa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhidi bi ayyi ibaratin kana. La ayyakuna akhiru kalami la ilaha illallah bi ainihi. Li annal mar'iyya ya ini la ayyakuna akhiru kalami la ilaha illallah bi ainihi. Sepersis itu. Li annal mar'iyya fi hadzal babi al ma'ani lal alfat ya. Li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat. Jadi semangat Nabi ketika mengatakan mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah adalah yang penting orang mukmin itu bersikap tasbih, mengatakan tasbih atau meyakini tasbih. Dan alhamdulillah semua orang mukmin pasti meyakini Allah itu lahul kamalat, Allah itu hanya punya sifat-sifat yang sempurna, wastahala alaihi naqais, dan Allah itu pasti tidak punya kekurangan sama sekali. Nah, wa yu'ayyidu fil jumlah anna akhira kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'luma iku ghairu hadhil kalimah wa huwa qauluhu ar-rafiqal a'la. Ini bagus sekali. Dan kita tahu semua ketika Rasulullah wafat, semua riwayat mengatakan Nabi fi akhir kalami ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la atau Allahumma ya rafiq ya Allah. Semua riwayat itu tapi yang semuanya sepakat. Akhir kalimat Nabi itu tidak ngendikan la ilaha illallah Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ma'ar-rafiqil a'la, dan seterusnya.
itu menunjukkan bahwa mangkana akhirul kalam la ilaha illallah wa dakhala jannah adalah yang penting orang mukmin itu berkomitmen tasbih, baik itu hatinya, lisannya, sikapnya. Seperti kita yang menekuni ilmu, berkahnya kita ngaji ulumut tauhid, isinya madrasah sama Allah. Mungkin sebagian kita atau sebagian banyak dari kita mungkin mati tidak sempat secara verbal, secara lisan mengatakan itu. Tapi hatinya mamlu bihubbillah, hatinya penuh dengan hubullah. Ini saya terjemah ya, jadi kata beliau di Hasyatus Sindi ini bisa dicari di bab paling akhir Wanadul Mawazin al-Qista di kitab Sahihul Bukhari, dibaca di Hasyatus Sindi. Mangkana akhiru kalam, jadi la ilaha illallah. Gini, kalau betul Nabi mensyaratkan akhiru kalam la ilaha illallah, mestinya Nabi sendiri melakukan itu. Ternyata ndak, akhirul kalimah sing qala bidzalika atau qala bi Rasulullah adalah Allahumma ar-rafiqal a'la. Makanya beliau ngendikan beliau ngendikan wa yu'ayidu fil jumlah anna akhira kalami Rasulillah al-ma'lumah atau iku ghairu hadhil kalimah wa huwa qauluhu ar-rafiqal a'la. Itu persis sama masih ingat dulu ketika mungkin 8 tahun yang lalu atau berapa lupa saya, tapi yang jelas ada kiai setiap ketemu saya minta Gus saya doain mati hari Jumat, Gus saya doain mati. Kenapa? Karena dia kebetulan sering baca hadis tentang fadlailul maut atau di hari apa? Jumat. Nah, itu beliau berakhir nggak minta itu gara-gara saya guyon. Kenapa? Terus minta mati hari Jumat itu Gus karena dalilnya gini-gini. Dia menyebut panjang sekali tentang fadilahnya meninggal hari Jumat. Terus kata saya bilang kalau itu mengikat itu enggak, kok bisa Gus? Terus saya jawab masalah yang menghentikan seperti itu Kabulnya sendiri itu hari Senin. Rasulullah sendiri wafatnya itu hari apa? Senin, bukan hari apa? Jumat. Itu supaya artinya ya umat Islam itu akan selalu baik karena pilihan-pilihan yang tidak maksiat, yang tidak kontra kebaikan itu pasti baik. Jadi kita tidak perlu fanatik misalnya mati harus Jumat atau Senin. Beberapa ulama besar ya ada yang kabulat Sabtu, ada yang kabulat hari apa? Selasa, ada yang macam-macam. Makanya masyhur dalam kitab-kitab kayak di kitab Dinasihul Ibad atau di beberapa kitab meriwayatkan dawuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika Ibnu Abbas dites apa Sayyidul Ayyam, tentu beliau mengindikan apa? Jumat. Malam terbaik apa? Lailatul Qadar. Terus bulan terbaik itu apa? Asyhuru wa al-Hurum misalnya, yang suci-suci kayak Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini. Kata Sayyidina Ali, ya semua orang tahu pasti seperti itu. Tapi kalau saya ditanya, kata Sayyidina Ali, apa hari terbaik? Hari sing la aksillaha fihi, di hari yang saat diat itu tidak maksiat, di hari yang saat itu saya nikmati Allah, ibadah sama Allah. Apa momentum terbaik? Ya momentum saat saya mencintai Allah dan tidak maksiat. Ya intinya itu ya seperti itu. Jadi berkahnya baca ini insya Allah menjadi clear, kita tidak takfiri dan kita biasa berlogika. Ya biasa berlogika, tentu kita tidak menyalahkan lelaki atau tim SAR atau mungkin apa sajalah yang menyelamatkan orang tenggelam, misalnya dalam posisi kebetulan dia hanya pakai celana pendek misalnya. Orang nggak akan menyalahkan itu. Justru menyalahkan ketika membiarin yang mau tenggelam hanya karena mau pakai baju dulu. Nah kira-kira seperti itu di ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kesalahan kontra iman ya tentu syirik. Jangan kesalahan iman disalahkan dengan hal-hal yang normatif. Itu Masya Allah luar biasa Rasulullah SAW ketika meluruskan faham sahabat yang mengartikan dzulmin di sini adalah mutlaqul dzulmi, yaitu wa tusya fi ghairi mahalli. Tapi langsung dibetulkan oleh Rasulullah, laisa huwa kama tadzunnun, innama huwa kama qala Luqman ibnihi. Seterusnya itu ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun.
Ya alhamdulillah, meskipun saya tahu beberapa kita sudah ngerti kitab ini, ngerti redaksi ini, ngerti ibarat ini, tapi tentu tetap baik ketika kita sesama muslim, sesama pecinta Al-Quran, saling melengkapi. Alhamdulillah, semoga ini menjadi kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.